Namaku Ardi. Usia 34 tahun. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Rina, perempuan yang dulu kuperjuangkan mati-matian karena restu orang tuanya tak mudah kudapatkan. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bukan rumah besar, tapi cukup hangat untuk ditinggali bertiga. Ya, bertiga. Sejak ayah mertua meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, ibu mertua, Bu Ratna, tinggal bersama kami. Awalnya hanya sementara, sampai beliau merasa lebih kuat dan siap tinggal sendiri lagi. Tapi waktu berjalan, dan keadaan membuat semuanya berubah. Rumah kecil kami akhirnya menjadi tempat beliau menggantungkan hari tuanya. Bu Ratna kini berusia 56 tahun. Rambutnya mulai dipenuhi uban yang selalu ia ikat rapi ke belakang. Wajahnya masih menyisakan kecantikan masa mudanya, meski guratan halus di sekitar mata dan pipinya tak bisa lagi disembunyikan. Beliau tipe perempuan yang tenang, jarang berbicara keras, dan selalu mengalah. Sejak suaminya meninggal, ia semakin pendiam. Rina bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan swasta. Jam kerjanya padat, berangkat pukul 7 pagi dan baru pulang menjelang maghrib. Sementara aku bekerja sebagai freelancer desain grafis, yang artinya lebih sering di rumah. Kadang aku merasa beruntung karena bisa bekerja dari mana saja. Tapi di sisi lain, ada waktu-waktu panjang yang harus kuhabiskan di dalam rumah dengan suasana yang sangat sepi. Rumah kami tidak luas. Hanya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu kecil yang menyatu dengan ruang makan, dan dapur sederhana di belakang. Pintu depan langsung menghadap jalan kecil di kompleks perumahan yang tak terlalu ramai. Jika pagi hari, suara motor dan pedagang sayur masih terdengar. Tapi setelah siang menjelang, suasana berubah sunyi. Biasanya pagi hari terasa normal. Rina sibuk bersiap kerja, Bu Ratna memasak di dapur, dan aku mengecek email klien. Ada percakapan ringan tentang menu makan siang atau cucian yang belum diangkat. Semua terlihat seperti keluarga kecil yang biasa saja. Namun setelah Rina berangkat, suasana berubah drastis. Rumah mendadak terasa lebih lengang. Hanya suara kipas angin atau televisi yang menemani. Kadang Bu Ratna menonton sinetron siang. Kadang hanya duduk diam memandangi halaman kecil di depan rumah. Aku dan Bu Ratna sebenarnya tidak pernah punya masalah. Hubungan kami cukup baik, meski tidak terlalu dekat. Beliau memanggilku, Ardi, dengan nada lembut. Aku memanggilnya, Bu, seperti seharusnya. Tidak pernah ada percakapan yang terlalu dalam. Kami seperti 2 orang dewasa yang saling menjaga jarak dengan sopan. Namun akhir-akhir ini aku mulai menyadari sesuatu. Daya ingat Bu Ratna mulai menurun. Beliau sering lupa meletakkan kunci, lupa mematikan kompor, atau lupa apakah pintu sudah dikunci atau belum. Rina pernah mengeluh pelan padaku. Kayaknya ibu makin sering pelupa, ya. Aku hanya mengangguk. Kami menganggap itu hal wajar karena usia. Hari itu, seperti biasa, Rina sudah berangkat kerja sejak pagi. Ia sempat mencium tanganku sebelum pergi. Jangan lupa makan siang ya, katanya. Aku tersenyum dan mengangguk. Sekitar pukul 11 siang, aku baru saja menyelesaikan meeting online dengan klien. Aku keluar dari kamar sambil meregangkan badan. Rumah terasa sangat sepi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara peralatan dapur. Aku melangkah ke ruang tamu. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Pintu depan hanya tertutup, tapi tidak terkunci. Sedikit terbuka. Bahkan, dari celah itu, cahaya matahari masuk membentuk garis tipis di lantai keramik. Udara siang yang panas perlahan masuk ke dalam rumah. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Aku tahu kompleks ini relatif aman. Tapi tetap saja,
Rumah dalam keadaan tidak terkunci di siang hari bukan hal yang sepele. Bu? Panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke dapur dan melihat Bu Ratna sedang berdiri di depan kompor, mengaduk sesuatu di wajan. Aroma bawang goreng tercium samar. Ibu, kataku lagi. Kali ini lebih jelas. Pintunya belum dikunci. Beliau menoleh cepat. Wajahnya terlihat sedikit terkejut. Belum, ya? Tanyanya. Suaranya terdengar ragu. Aku menggeleng pelan. Belum, Bu. Beliau mematikan kompor lalu berjalan pelan menuju ruang tamu. Saat melihat pintu yang memang hanya tertutup tanpa kunci, ekspresinya berubah panik. Ya ampun, Ibu lupa lagi. Nada suaranya terdengar bersalah. Ada sedikit getaran di dalamnya. Aku langsung mengunci pintu dan memastikan gagangnya benar-benar terkunci rapat. Setelah itu aku menoleh pada beliau. Gak apa-apa, Bu. Untung saya lihat. Beliau tersenyum kecil, tapi senyum itu terlihat lelah. Maaf ya, Di. Akhir-akhir ini Ibu sering lupa. Aku mengangguk, mencoba terlihat biasa saja. Tapi entah kenapa, sejak momen itu, suasana rumah terasa berbeda. Rumah yang biasanya hanya sepi, kini terasa terlalu sepi. Hanya ada aku dan Bu Ratna di dalamnya. Siang itu matahari bersinar terik di luar. Tidak ada suara tetangga. Tidak ada kendaraan lewat. Kompleks seperti tertidur dalam panasnya siang. Aku duduk di kursi ruang tamu. Bu Ratna duduk di sofa. Tidak jauh dariku. Jarak kami mungkin hanya 2 meter. Tapi entah kenapa, jarak itu terasa jauh sekaligus dekat. Kami jarang benar-benar berdua dalam keadaan setenang ini. Biasanya selalu ada Rina di antara kami, sebagai penghubung, sebagai penyeimbang suasana. Kini tidak ada siapa-siapa selain kami. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari betapa sunyinya rumah ini ketika hanya dihuni 2 orang dengan pikiran masing-masing. Aku tak tahu bahwa siang yang tampak biasa itu perlahan akan menjadi awal dari ujian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah ujian yang bukan datang dari luar rumah, melainkan dari dalam diriku sendiri. Setelah memastikan pintu benar-benar terkunci, aku kembali duduk di kursi ruang tamu. Bu Ratna masih berdiri beberapa detik di dekat pintu, seolah sedang memastikan dirinya tidak salah lagi. Tangannya menggenggam ujung kerudungnya dengan gelisah. Akhir-akhir ini Ibu memang sering lupa, ya? Ucapnya lirih, lebih seperti berbicara pada diri sendiri. Aku berusaha tersenyum ringan. Namanya juga faktor usia, Bu. Wajar kok. Beliau mengangguk pelan, lalu kembali ke dapur. Aku masih duduk di ruang tamu, tapi pikiranku tidak lagi setenang tadi. Entah kenapa. Kejadian kecil itu meninggalkan kesan berbeda di hatiku. Rumah terasa semakin sunyi. Biasanya televisi menyala menemani siang. Tapi hari itu tidak. Tidak ada suara sinetron. Tidak ada tawa penonton rekaman. Tidak ada suara iklan. Hanya suara kipas angin yang berputar lambat dan sesekali bunyi sendok beradu dengan wajan dari dapur. Aku mencoba kembali fokus pada pekerjaanku. Laptopku buka lagi. Email klienku baca ulang. Tapi konsentrasiku buyar. Bayanganku kembali pada pintu yang tadi tak terkunci. Bagaimana kalau ada orang asing masuk? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Bu Ratna saat aku sedang memakai headset dan tak mendengar apapun? Perasaan tanggung jawab tiba-tiba muncul lebih besar dari biasanya. Mungkin karena untuk pertama kalinya aku benar-benar menyadari, saat Rina bekerja, aku adalah satu-satunya laki-laki dewasa di rumah ini. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Bu, masak apa? Tanyaku sekadar membuka percakapan. Sambal goreng kentang. Rina suka. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. Melihat beliau memasak dengan gerakan pelan dan hati-hati, ada rasa iba di dadaku. Sejak ayah mertua meninggal, Bu Ratna seperti kehilangan separuh semangat hidupnya. Ia tetap menjalani hari,
tapi tidak lagi dengan cahaya yang sama di matanya. "Bu, nggak capek?" tanyaku lagi. "Capek sih, biasa saja. Kalau di rumah terus malah tambah capek mikir," jawabnya pelan. Kalimat itu membuatku terdiam. Tambah capek mikir. Mungkin selama ini aku tak benar-benar memahami apa yang beliau rasakan. Tinggal bersama anak dan menantu bukan hal mudah bagi orang tua. Ada perasaan sungkan, takut merepotkan, takut dianggap beban. Aku menarik kursi kecil dan duduk di dekat meja dapur. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar duduk cukup lama hanya berdua dengannya tanpa Rina. "Ibu kangen Bapak?" tanyaku hati-hati. Tangan Bu Ratna berhenti sejenak mengaduk masakan. Wajahnya menunduk. "Setiap hari," jawabnya lirih. Suasana mendadak berubah sendu. Aku merasa seperti memasuki wilayah yang selama ini tak pernah kusentuh. Ada sisi rapuh dalam dirinya yang jarang terlihat. Beliau melanjutkan, "Kadang kalau malam, ibu masih refleks mau panggil almarhum. Lupa kalau sekarang sudah sendiri." Kalimat itu menggantung di udara. Aku merasakan empati yang dalam. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga perasaan lain yang sulit kujelaskan. Perasaan iba bercampur dengan kedekatan yang mulai terasa berbeda. Aku segera berdiri. "Saya ambil minum dulu, Bu." Aku menuju kulkas, mencoba menenangkan pikiran yang mulai tak karuan. Kenapa suasana terasa begitu intim padahal kami hanya berbincang biasa? Saat aku kembali, beliau sudah duduk di kursi dapur. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi matanya sedikit sembab. "Ibu minta maaf ya kalau sering lupa kunci pintu," katanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Loh, Bu, itu hal kecil. Buat kamu mungkin kecil. Tapi kalau sampai kenapa-kenapa, ibu yang salah." Nada suaranya penuh rasa bersalah. Ada ketakutan di sana. Ketakutan menjadi beban. Aku duduk kembali. "Bu, jangan bilang begitu. Ini rumah kita bersama." Kalimat itu keluar spontan. Dan setelah mengucapkannya, aku baru sadar bahwa suasana benar-benar berubah. Jarak yang dulu terasa formal kini mulai mencair. Rumah yang sepi itu seolah memperbesar setiap emosi. Di luar, matahari semakin terik. Jalan kompleks tampak kosong. Tidak ada suara motor lewat. Tidak ada suara anak-anak bermain. Hanya aku dan Bu Ratna. Beliau bangkit berdiri hendak mengambil piring di rak atas. Tanpa sadar aku juga berdiri membantu. Saat aku mengulurkan tangan mengambilkan piring, jarak kami menjadi sangat dekat. Aroma sabun cuci piring bercampur wangi minyak kayu putih yang biasa beliau pakai tercium jelas. Tanganku dan tangannya hampir bersentuhan. Aku refleks menarik tangan lebih dulu. "Terima kasih, Di," katanya lembut. Aku mengangguk cepat dan kembali duduk, mencoba mengabaikan detak jantung yang tiba-tiba terasa lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Ini hanya momen biasa. Tapi kenapa aku jadi terlalu sadar akan keberadaannya? Pikiranku mulai berkelana ke arah yang tidak seharusnya. Aku mencoba menepisnya, tapi justru semakin jelas. Kesunyian, kedekatan, dan fakta bahwa Rina tidak ada di rumah. Aku merasa bersalah bahkan sebelum melakukan apapun. Bu Ratna kembali ke ruang tamu membawa sepiring gorengan. "Makan dulu, Di." Aku mengikutinya. Kami duduk berhadapan. Ia tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Rina beruntung punya suami yang sabar," ucapnya tiba-tiba. Aku terdiam. "Kenapa ibu bilang begitu?" "Karena kamu mau tinggal sama ibu. Banyak menantu yang gak mau." Kalimat itu seperti beban sekaligus pujian. Aku tak pernah memikirkan diriku sejauh itu. Tapi mendengarnya dari beliau, ada rasa hangat yang aneh. "Selama ibu nyaman di sini, saya juga nyaman," jawabku pelan. Bu Ratna tersenyum lagi. Dan disitulah aku menyadari konflik sebenarnya mulai tumbuh. Bukan konflik berupa perbuatan. Bukan juga pertengkaran. Tapi konflik batin. Aku mulai terlalu sadar akan keheningan di antara kami. Terlalu sadar bahwa kami berdua sama-sama orang dewasa. Terlalu sadar bahwa rumah ini sedang kosong dari pengawasan siapapun. Pikiran yang tak seharusnya perlahan mengetuk pintu kesadaranku.
Aku tahu itu salah. Tapi justru karena tahu salah, pikiran itu terasa semakin mengganggu. Siang itu belum terjadi apa-apa. Namun sesuatu sudah mulai berubah. Dan aku bisa merasakannya. Setelah makan siang sederhana itu, aku kembali ke kamar untuk mencoba melanjutkan pekerjaanku. Laptopku buka, desain klienku pandangi, tapi garis-garis warna di layar terasa kabur. Pikiranku masih tertinggal di ruang tamu, di percakapan yang barusan terjadi. Aku mencoba meyakinkan diri, tidak ada yang salah. Kami hanya berbicara seperti keluarga pada umumnya. Tidak lebih. Namun justru karena aku terus meyakinkan diri, aku sadar ada sesuatu yang sedang kutekan. Sekitar pukul 1 siang, tiba-tiba listrik padam. Suara kipas angin berhenti mendadak. Rumah yang tadinya sunyi kini terasa lebih sunyi lagi. Tidak ada dengung mesin, tidak ada suara kulkas. Hanya kesunyian yang utuh. Terdengar suara Bu Ratna dari ruang tamu. Aku keluar kamar. Beliau berdiri di dekat sofa dengan wajah cemas. Listriknya mati ya? Iya, Bu. Mungkin pemadaman. Jawabku. Beliau mengangguk. Tapi jelas terlihat tidak nyaman. Siang hari memang terang. Tapi entah kenapa rumah terasa lebih gelap saat listrik mati. Bayangan dinding tampak lebih panjang. Udara terasa lebih pengap. Aduh, Ibu jadi takut kalau tiba-tiba mati begini. Ucapnya pelan. Takut kenapa, Bu? Tanyaku. Ya, takut saja. Rumah jadi sepi banget. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Aku duduk di kursi ruang tamu. Bu Ratna ikut duduk di sofa. Karena kipas mati, udara terasa panas. Beliau mengibaskan ujung kerudungnya pelan untuk mengurangi gerah. Kompleks ini aman, kok, Bu. Kataku mencoba menenangkan. Ibu tahu. Tapi tetap saja kalau rumah sepi begini rasanya beda. Aku memandangi pintu yang tadi sudah kukunci. Terkunci rapat. Tapi entah kenapa, suasana justru terasa lebih tertutup. Waktu berjalan lambat. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa listrik. Aku tak bisa bekerja. Televisi tak bisa dinyalakan. Hanya ada kami berdua dan suara napas masing-masing. Bu Ratna berdiri dan berjalan ke dapur mengambil minum. Aku mengikutinya tanpa sadar. Di dapur yang sempit itu, jarak kami kembali terasa dekat. Ia mengambil gelas. Tangannya sedikit gemetar. Ibu akhir-akhir ini memang gampang cemas, katanya pelan. Aku berdiri tepat di sampingnya. Mungkin karena sering sendirian di rumah, Bu. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, sejak Bapak nggak ada, rumah terasa beda. Aku menelan ludah. Ada kesepian dalam suaranya. Kesepian yang selama ini mungkin tak pernah benar-benar diperhatikan. Beliau duduk di kursi dapur. Aku juga duduk. Jaraknya lebih dekat dari tadi pagi. Panas siang membuat keringat di pelipisku terasa jelas. Tanpa listrik, tanpa suara apapun, setiap gerakan kecil terasa lebih terdengar. Gesekan kain, tarikan napas. Bahkan detak jam dinding yang biasanya tak pernah kuperhatikan kini terdengar jelas. Ibu takut kalau suatu hari benar-benar sendirian, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Wajahnya terlihat lebih rapuh dari biasanya. Kami nggak akan ninggalin Ibu, jawabku cepat. Ibu tahu. Tapi tetap saja, Ibu nggak mau merepotkan kalian. Kalimat itu seperti menusuk. Aku merasa ingin meyakinkannya lebih dari sekadar kata-kata. Ingin menunjukkan bahwa ia tidak sendiri. Namun di saat bersamaan, ada perasaan lain yang mulai menyusup. Kedekatan, empati yang terlalu dalam, dan kesadaran bahwa kami berdua sedang duduk sangat dekat, tanpa siapapun di rumah. Bu Ratna tiba-tiba berdiri hendak mengambil handuk kecil untuk mengusap keringat di lehernya. Gerakannya sedikit goyah. Refleks aku memegang lengannya agar tidak tersandung kursi. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat tubuhku kaku. Tangannya hangat. Beliau menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Terima kasih, Di. Suasana mendadak terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi, tapi karena aku mulai sadar akan kemungkinan. Dan kesadaran itu yang berbahaya.
Aku segera melepaskan tangannya. Hati-hati, Bu. Beliau tersenyum kecil, lalu duduk kembali. Aku berdiri, mencoba mengambil jarak. Tapi ruangan dapur terlalu sempit untuk benar-benar terasa jauh. Di luar rumah, tidak terdengar suara apapun. Seolah dunia ikut diam. Panggilnya lagi pelan. Iya, Bu. Kamu nggak bosan kerja di rumah terus? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Kenapa ia bertanya seperti itu? Kadang bosan. Jawabku jujur. Pasti sepi ya kalau Rina kerja. Aku mengangguk pelan. Beliau menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Ada empati di sana. Ada pengertian. Dua orang dewasa. Sama-sama sering sendirian di rumah. Sama-sama merasakan sepi. Pikiran itu melintas begitu saja. Dan aku membencinya. Karena semakin kupikirkan, semakin terasa tidak benar. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Nanti kalau listrik sudah nyala, saya mau keluar sebentar beli kopi. Terserah kamu, jawabnya lembut. Namun beliau tidak beranjak dari tempat duduknya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Keringat mengalir di pelipisku. Aku tak tahu apakah itu karena panas atau karena gelisah. Konflik dalam diriku mulai membesar. Di satu sisi, aku hanya ingin menjadi menantu yang baik, menjaga ibu mertua seperti orang tua sendiri. Di sisi lain, aku tak bisa memungkiri bahwa suasana ini membuat pikiranku tergelincir. Bukan karena beliau melakukan sesuatu. Bukan karena ada niat darinya. Semua ini murni dari kepalaku sendiri. Dan itu yang membuatnya semakin menakutkan. Karena musuhku bukan situasi. Bukan juga orang lain. Melainkan diriku sendiri. Tiba-tiba terdengar suara petir jauh di langit. Awan mendung datang tanpa disadari. Siang yang tadinya terik berubah kelabu. Rumah semakin redup. Bu Ratna berdiri mendekat ke arahku. Mungkin karena terkejut suara petir tadi. Refleks beliau berdiri cukup dekat. Hampir menyentuh bahuku. Astagfirullah. Ibu memang penakut sekarang. Katanya pelan. Aku bisa merasakan napasnya yang sedikit cepat. Dan disitulah komplikasi benar-benar mencapai titik berbahaya. Karena aku mulai menyadari, jika aku tidak segera mengambil jarak, batas itu bisa kabur. Dan sekali batas itu kabur, semua bisa berubah. Aku menarik napas panjang. Bu, saya cek meteran listrik dulu ya, kataku cepat. Meski tahu pemadaman ini kemungkinan dari pusat, aku butuh alasan untuk menjauh. Karena semakin lama aku di ruangan ini, semakin sulit mengendalikan pikiranku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut bukan pada keadaan, melainkan pada diriku sendiri. Langit di luar semakin gelap. Awan mendung menutup cahaya siang yang tadi menyilaukan. Rumah kecil itu terasa seperti ruang tertutup yang memerangkap dua orang dalam keheningan yang menyesakkan. Aku berdiri di dekat meteran listrik. Padahal aku tahu betul pemadaman ini bukan karena token habis. Tanganku hanya berpura-pura memeriksa. Sementara pikiranku berusaha keras menenangkan diri. Tarik napas. Buang perlahan. Ini hanya situasi biasa. Tidak ada yang terjadi. Tapi justru karena tidak ada yang terjadi, pikiranku terasa semakin liar. Suara Bu Ratna terdengar dari ruang tamu. Lirih. Hampir seperti bisikan. Aku menoleh. Beliau berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya terlihat cemas. Iya, Bu. Ibu nggak enak badan sedikit. Mungkin karena panas. Aku langsung mendekat. Refleks. Bukan karena hal lain. Tapi karena rasa tanggung jawab. Pusing, Bu. Beliau mengangguk pelan. Tanpa berpikir panjang, aku mempersilahkannya duduk di sofa. Rumah terasa makin pengap. Tanpa kipas angin, udara tak bergerak. Ibu tunggu di sini. Saya ambilkan air. Aku kembali dari dapur membawa segelas air putih. Saat kuberikan gelas itu, tangannya sedikit gemetar. Air hampir tumpah. Refleks lagi. Aku memegang tangannya agar gelas tidak jatuh. Sentuhan itu lebih lama dari sebelumnya. Karena kali ini bukan sekadar membantu mengambil piring.
Kali ini aku benar-benar memegang tangannya. Kulitnya hangat, lembut, dan detik itu juga jantungku berdetak lebih cepat. Beliau menatapku. Tatapan yang tidak sepenuhnya bisa kuterjemahkan. Ada rasa terima kasih, ada rasa takut, dan mungkin rasa ketergantungan. Maaf ya, Di. Ibu jadi merepotkan. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk kesadaranku. Merepotkan? Tapi justru disitulah bahaya itu muncul. Perasaan dibutuhkan. Perasaan menjadi satu-satunya orang yang ada di situ. Aku melepaskan tangannya perlahan. Bu, jangan bilang begitu. Saya di sini. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi suasananya tidak biasa. Petir kembali terdengar. Lebih keras dari sebelumnya. Hujan turun tiba-tiba. Deras menghantam atap seng dapur. Suara hujan membuat dunia luar seperti menghilang. Kini benar-benar hanya kami. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada aktivitas tetangga. Hanya suara hujan, napas, dan detak jantung yang terasa makin jelas. Bu Ratna menutup mata sejenak. Ibu jadi ingat dulu kalau hujan begini. Bapak selalu duduk di sini. Aku terdiam. Beliau membuka mata, menatap ruang kosong di depannya. Sekarang, rasanya beda. Aku duduk di sebelahnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan hangat tubuhnya di sampingku. Dan disitulah klimaks itu benar-benar dimulai. Karena pikiranku mulai membisikkan hal-hal yang tak seharusnya. Kamu sendirian. Tidak ada yang tahu. Hanya sebentar. Hentikan. Aku memarahi diriku sendiri dalam hati. Ini ibu mertua. Ini ibunya Rina. Istrimu sendiri. Namun justru karena larangan itu begitu jelas, pikiranku terasa seperti ingin menantangnya. Bu Ratna tiba-tiba memegang lenganku. Bukan dengan maksud apa-apa. Hanya refleks saat petir kembali menggelegar. Tapi sentuhan itu membuat seluruh tubuhku menegang. Maaf, ibu, refleks. Katanya cepat. Tangannya masih di lenganku. Dan untuk sepersekian detik, aku tidak langsung melepaskannya. Detik itu terasa panjang. Sangat panjang. Aku bisa saja tetap diam. Aku bisa saja membiarkan sentuhan itu sedikit lebih lama. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang tahu. Tapi justru disitulah batas itu diuji. Aku menarik napas panjang dan perlahan melepaskan tangannya. Bu, lebih baik ibu istirahat di kamar saja. Takutnya makin pusing. Suaraku terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Beliau tampak sedikit terkejut, tapi lalu mengangguk. Aku membantunya berdiri. Kali ini aku menjaga jarak. Tidak terlalu dekat. Kami berjalan menuju kamarnya. Di ambang pintu kamar, beliau berhenti dan menoleh. Terima kasih ya, Di. Ibu bersyukur kamu ada di rumah. Kalimat itu seperti tamparan terakhir. Bersyukur kamu ada di rumah. Bukan karena hal lain. Bukan karena niat buruk. Tapi karena merasa aman. Dan disitulah aku sadar. Yang hampir rusak tadi bukan hanya moralitas. Tapi kepercayaan. Kepercayaan seorang ibu kepada menantunya. Kepercayaan seorang istri kepada suaminya. Aku menunduk sedikit. Istirahat ya, Bu. Beliau masuk ke kamar dan menutup pintu pelan. Aku berdiri beberapa detik di lorong kecil rumah itu. Hujan masih turun deras. Dadaku terasa sesak. Aku berjalan cepat menuju pintu depan, membuka sedikit agar udara segar masuk. Hujan membasahi teras. Aku berdiri di sana, membiarkan percikan air mengenai wajahku. Aku hampir saja membiarkan pikiranku melampaui batas. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Tapi yang terjadi di dalam kepalaku jauh lebih menakutkan. Karena godaan itu nyata. Karena kesempatan itu ada. Dan karena aku sempat tergoda. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan menjadi laki-laki seperti itu. Aku tidak akan mengkhianati Rina. Aku tidak akan merusak kehormatan Bu Ratna. Hujan perlahan mulai reda. Beberapa menit kemudian, listrik menyala kembali. Lampu ruang tamu berkedip lalu terang. Rumah kembali seperti biasa. Tapi aku tahu,
Aku baru saja melewati puncak ujian terbesar dalam hidup rumah tanggaku. Bukan ujian dari orang lain. Bukan dari situasi. Melainkan dari diriku sendiri. Dan jika saja aku lengah sedikit lebih lama, cerita ini mungkin akan berakhir dengan sangat berbeda.